Allah istiwa di atas ars. Apakah dengan demikian berarti Allah bertempat? Tidak. Allah berada di. Allah tidak butuh tempat. Allah berada di situ. Bukan berarti Allah disanggah oleh ars, tidak. Ini sebuah kekeliruan. Nggak ada kalimat Allah julus, jalasa alal ars, nggak ada. Yang ada istiwa. Kalau duduk tentu nempel gitu kan. Seperti saya duduk di kursi, tentu saya menempel di kursi ini. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Jarak antara ars dengan Allah entah berapa juta kilometer. Gitu. Dan Allah dari dulu sampai hari ini berada di situ. Sebelum Allah ciptakan ars, Allah sudah berada di situ. Lalu Allah menciptakan ars. Allah letakkan ars itu di bawah dia. Di bawahnya bukan semeter 2 meter, jutaan kilometer, entah berapa. Jadi Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat. Memang Allah ada di situ, di tempat tertinggi. Laisa fauqahu syai'. Tidak ada apapun di atas Allah itu. Jangankan di atas ya, di kiri kanan tidak ada. Tolong jelaskan hadis wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin, sementara Utsman bin Affan azan Jumat 2 kali bid'ah. Menarik. Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa'ir Rasyidin al-Mahdiyyin. Maksudnya apa? Kesepakatan para sahabat. Nah, kesepakatan para sahabat itu ada di 4 orang itu. Walaupun tentu tidak berakhir ya. Ketika Ali meninggal, tidak ada kesepakatan lagi. Enggak. Tetapi kan contoh besarnya ada di 4 orang itu. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kan seluruh sahabat sepakat. Itu zaman Abu Bakar. Berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, ini seluruh sahabat sepakat. Ini zaman Umar, dan seterusnya dan seterusnya ya. Adapun azan Jumat 2 kali, sepakat apa tidak para sahabat? Sepakat apa tidak? Tidak. Sahabat tidak sepakat. Tidak sepakat. Yang sangat keras menentangnya adalah Ibnu Umar. Nggak sepakat. Kalau berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, sepakat para sahabat. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, sepakat. Memerangi kaum muslimin Khawarij yang tidak mau taat kepada penguasa, sepakat. Adapun azan Jumat 2 kali, tidak sepakat. Maka mengatakan azan Jumat 2 kali adalah sunnah para sahabat, ya tidak benar. Sunnah para sahabat itu ya sepakat. Adakah dalil atau anjuran tentang salat tahajud berjamaah ketika terjadi secara spontan? Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi salat, kemudian Ibnu Abbas ngikutin. Tadinya sebelah kanan beliau, akhirnya oleh Nabi ditarik. Tadinya sebelah kiri beliau, oleh Nabi ditarik sebelah kanan. Hudzaifah pernah, Jabir pernah. Ya, namanya spontan ya 5 orang, 4 orang, 3 orang. Gitu. Beda dengan bulan Ramadan. Tidak spontan, memang direncanakan. Gitu. Nah, oleh karena itu di luar Ramadan kok direncanakan di masjid anu, imamnya anu, jelas tidak syak lagi ini bid'ah. Ketika para masyayikh, murid-murid Syekh Albani datang ke Indonesia ini, dikasih tahu tentang hal ini, mereka kaget. Rupanya hanya ada di Indonesia itu. Dari anak-anak muda Hizbiyin Harokiyin, Mabit itu ya. Ini jelas bid'ah. Karena ditentukan.
kecuali spontan. Misalnya antum sedang nginep di puncak bertujuh, berlima, salah satu dari antum malam bangun qiyamul lail, terus ada yang ngikutin belakang, ini boleh. Tapi kalau dari sini direncanakan nanti kita di puncak, selain acara bakar-bakar ada qiyamul lail, imamnya sengaja diundang imamnya, tidak syak lagi ini bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Hukum berdoa dan mengangkat tangan setelah sholat fardu. Kalau mau berdoa itu justru sebelum salam. Sebelum salam atau ketika sujud. Karena sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akthirud doa fi sujud. Maka perbanyaklah berdoa saat sujud. Ya. Adapun setelah salam, antum bisa lihat selain istighfar itu tasbih, tahmid, tahlil, ayat kursi, nggak ada doanya. Kalau mau doa sebelum salam. Nah, oleh karena itu para ulama membuat kaidah menyimpulkan bahwa duburus shalah. Duburus shalah itu sebelum salam atau setelah salam. Nah, para ulama menyimpulkan kalau berisi doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan itu sebelum salam. Kalau berupa zikir itu setelah salam. Walaupun kata-katanya sama, duburus shalah. Dubur itu kan belakang. Tergantung isinya apa. Kawan saya mengatakan bahwa dia tidak mau belajar agama karena takut tahu, dengan anggapan bahwa jika tahu maka uzur menjadi hilang. Ya, ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kenekatan, ya. Kan mencari ilmu kan wajib. Mencari ilmu wajib. Dia nggak mau. Jelas itu salah. Apa benar ikut kajian seperti ini salah satu jalan menuju surga? Iya. Salah satu jalan menuju surga adalah, taman-taman surga adalah majelis ilmu. Ilmu yang sunnah tentunya. Nah, di majelis yang berisi mari kita tahlilan, mari kita muludan, mari kita melantunkan selawat nariyah. Ini kira-kira majelis ilmu bukan? Bukan. Jelas bukan. Ini majelis syubhat, majelis batil. Cuman disebut majelis taklim. Ya. Disebut majelis taklim oleh orang-orang pengajian. Tapi isinya syubhat. Apakah kalau di dalam sholat itu kita menelan sisa makanan yang masih mencari gigi itu, kemudian kita telan, apakah membatalkan sholat? Dibiarkan dengan kalau makan di puasa itu batal puasanya. Sengaja dikunyah-kunyah, enak nih rasanya. Ya tentu batal. Ya, barangkali karena habis makan apa, buru-buru, nyelip, nggak sengaja ketelan. Ya, sudah kita bahas tadi kan. Sesuatu yang tidak sengaja, lupa, dan seterusnya, maka tidak berdosa. Ya, jangan sengaja. Tadi dikatakan Nabi belum pernah ke laut. Bagaimana dengan perumpamaan bahwa dunia itu dibanding akhirat seperti jarum yang dimasukkan ke laut? Ya tentu Nabi enggak belah-belah, tentu Nabi tahu laut ya. Ya mungkin beliau pernah melihat, cuman belum pernah berlayar.
Bukan berarti beliau taunya dunia ini daratan semua, tentu tidak. Ya kan ayat-ayat banyak sekali. Fil barri wal bahr. Masa beliau nggak tahu? Ya beliau tahu lah. Sangat tahu beliau. Dan beliau bisa membayangkan betapa laut itu, samudra itu luas sekali. Ketika dicelupkan jarum ke laut itu lalu diangkat, maka ada tetesan sedikit, satu tetes air di jarum itu. Itulah dunia. Selebihnya adalah atau ini ilmu ya. Itu ilmu kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ini kan ucapan Khadir kepada Nabi Musa, diturukan oleh Rasulullah SAW. Sementara samudra luas yang tidak terhingga itulah ilmu Allah. Wallahu ta'ala. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.